Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang penambang emas ilegal yang hilang terseret arus sungai ditemukan tidak bernyawa. Pasca kerusuhan, penjabat Gubernur Papua Pegunungan pastikan situasi Wamena aman. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di Merauke masih terjadi. Petugas SAR akhirnya menemukan jasad seorang pria yang tertimbun tumpukan kayu di pinggiran kali Wariori Rabu kemarin. Korban bernama Trisno Yalibuka, pekerja tambang ilegal di kawasan Kampung Wariori. Trisno adalah salah satu korban kecelakaan perahu cepat Jumat pekan lalu. Ia bersama 6 korban lainnya dalam perjalanan pulang melintasi sungai Wariori. Namun di tengah perjalanan kapal mengalami musibah, hanyut terseret arus sungai yang deras. Dalam musibah tersebut 2 pekerja tambang tewas dan 2 orang selamat, sementara 2 korban lainnya belum ditemukan. Proses pencarian yang dilakukan tim SAR mengalami kendala karena aliran sungai sangat deras serta cuaca yang buruk. Untuk mengoptimalkan pencarian, tim SAR dibagi dalam 3 regu. Memang sudah berada di tepi sungai. Karena airnya pada saat itu kan besar. Yang kita temukan pada saat airnya surut, jadi mereka agak tertanam sedikit di tepi sungai. Ketika kita melaksanakan pencarian melalui tepi sungai itu kita temukan korban. Itu penemuannya korban itu ditemukan berdekatan atau berjauhan? Berjauhan. Ya, karena masing-masing lokasi kejadian kan berbeda. Memang di satu sungai yang deras tersebut, namun kejadiannya cukup jauh. Lokasi yang berbeda antara longboat dengan ekskavator. Pak, berarti dalam operasi SAR untuk ekskavator Pak temukan korban yang longboat ini? Ya, masih 1 orang. Yang ekskavator masih 1 orang sebenarnya. Cuman pada saat 2 hari sesudahnya itu kecelakaannya di lokasi yang berbeda. Ya, ketika kita melaksanakan pencarian kecelakaan ekskavator, kita menemukan korban longboat tersebut. Kondisi jasad saat ditemukan seperti apa? Memang posisinya karena terendam di air, jadi dia agak kaku, sehingga kita perlu mengais sedikit pasir sehingga untuk mempercepat evakuasi korban. Jasad Trisno ditemukan jauh dari lokasi kejadian sekitar 30 km dengan posisi terbaring kaku di pinggiran kali. Petugas SAR langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Moja Masni, Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo memberikan bantuan terhadap para korban yang luka akibat kerusuhan Wamena di Provinsi Papua Pegunungan. Gubernur juga melihat langsung kondisi korban di RSUD Wamena dan warga yang saat ini mengungsi di markas Kodim 1702 Jayawijaya. Pasca bentrokan antara massa dan aparat yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Menurut Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, kunjungan ke RSUD dan lokasi pengungsi sebagai bentuk perhatian pemerintah dan ia meminta kasus ini segera diselesaikan dan tidak terulang. Prihatin dan memberikan bantuan kepada pengungsi melalui Bapak Dandim untuk melayani mereka dengan baik di sini. Bapak izin kondusif, mungkin ada harapan pada pengungsi bisa kembali ke tempat mereka masing-masing, bisa melalui bantuan aparat yang ada saat ini. Ya, kita lihat pada saat ini kondisi sudah aman ya, sudah aman. Nanti di sini ada Pak Dandim yang tahu kondisi di sini, tergantung nanti kita lihat situasi. Nanti Pak Dandim dengan anggota yang paham kondisinya. Kalau sudah selesai nanti tergantung beliau bisa mengembalikan
Saat ini situasi di Wamena sudah kembali berangsur normal, namun sejumlah aparat masih berjaga-jaga di beberapa lokasi. Kerusuhan terjadi dipicu isu kasus penculikan anak yang berujung bentrokan antara aparat keamanan dan sekelompok warga. Afi Tindarto melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika giat menertibkan para pengendara motor dan mobil yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya. Razia dilakukan Rabu kemarin di sejumlah ruas jalan di kota Timika. Dalam razia tersebut, masih banyak ditemukan pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB yang sudah mati. Bahkan, sebagian pengendara terjaring karena kendaraannya sama sekali tidak menggunakan TNKB, sehingga terkesan liar. Selain itu, pengendara yang tidak menggunakan helm juga ikut dijaring dalam razia ini. Penertiban masyarakat tertib dalam lalu lintas. Mungkin target kami pagi ini seperti biasa untuk unit roda 2, kendaraan roda 2 seperti biasa untuk pengendara yang tidak menggunakan helm ataupun yang menggunakan knalpot racing. Terus untuk roda 4 kami lihat plat kendaraannya sudah mati plat kendaraannya. Nah, seperti biasa mungkin dengan ini kami akan menunggu masyarakat tetap berlalu lintas dalam keselamatan dengan menggunakan helm. Nah, kami lihat di Timika ini masyarakat menggunakan helm sangat akan kami dan satuan lalu lintas tetap melakukan kegiatan biar masyarakat tertib berlalu. Sementara itu di Merauke sebanyak 20 sepeda motor disita polisi dari sejumlah kawasan seperti Kudamati, Kelapa Lima, Semangga, Buti, dan Salor. Polres Merauke juga menangkap 4 orang pencuri motor, 2 diantaranya masih di bawah umur. Menurut Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung, para pelaku mencuri hanya untuk memiliki dan tidak ada satupun motor curian tersebut dijual ke penadah. Yang ada saat ini ditangani di Polres itu ada berapa banyak kendaraan, Komandan? Ya itu tadi saya sampaikan ada sekitar kurang lebih 20 unit. Selama bulan Februari ini ya? Dengan berapa tersangka itu, Komandan? Untuk sementara tersangka yang kita dapatkan ini sudah ada 4 orang. 4 orang? Ya, 4 orang. Terdiri dari 2 di bawah umur, kemudian 2 yang kita tampilkan, dan sementara ada 3 di sel. Di sel ya? Diamankan di sel 3 orang, itu masih pengembangan penyidikan. Kendaraan barang bukti ini sebagian didapat di rumah atau memang sudah di tangan pembeli? Mereka temukan di rumah dan juga di tempat parkiran. Parkiran ya? Iya. Sama sekali belum ada yang dijual? Belum ada yang dijual, karena mereka sifatnya memiliki sendiri. Iya. Polisi menghimbau warga waspada dan tidak memarkir sembarangan kendaraannya. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU di kota Merauke masih terjadi. Seperti yang terlihat di SPBU Ahmad Yani, ratusan kendaraan ini menunggu giliran untuk mendapatkan Pertalite. Tidak seperti solar yang kini dibatasi, Pertalite masih bebas diperjualbelikan tanpa batasan. Tidak heran antrean kendaraan selalu terjadi. Warga berharap pemerintah daerah mengatur penjualan Pertalite seperti yang diberlakukan terhadap solar. Pertalite ini di SPBU ini seperti apa? Kalau saya kalau dari dulu itu tidak seperti ini. Sekarang baru kita akan merasakan. Ya kita juga mensyukurilah bahwa ya bahan bakarnya masih ada juga kan. Ya, artinya antrinya tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Berapa menit aja di sini tadi? Paling tidak rata-rata ya 2-3 menit saja lah sudah dapat terpenuh semua. Terpenuh ya. Ini mau isi berapa liter ini? Isinya rata-rata 5 liter. 5 liter ya untuk Pertalite ya. Ya. Kalau menurut saya memang kita antrian Pertalite ini dibatasi dengan waktu. Jadi harapan kami masyarakat tidak begitu. Jadi selalu setiap waktu, setiap jam itu selalu ada supaya kita setiap membutuhkan ya. Waktu datang antri di sini sampai kita tahan panas begitu. Gitu. Kami rasa tidak puas begitu. Artinya ini belum sempurna Pak ya? Iya. Belum sempurna. Jadi, Bapak punya mau ini tadi antri berapa lama ini Pak sini sudah antri ini? Kami di sini hampir setiap hari mau datang antri seperti begini ini kurang bagus. Jadi ke depan itu jangan seperti beginilah supaya bisa ada perubahan dari pemerintah bisa perhatikan begitu. Jangan biarkan kami masyarakat
selalu datang jemur. Panas begini. Setiap kali mau mendapatkan pertalite di tempat ini harus begini. Harus begini. Nah, Ibu punya mau terhadap pemerintah seperti apa, Ibu? Bagaimana? Maunya Ibu dengan pemerintah seperti apa? Artinya tidak ada antrian seperti ini. Artinya ini dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan ya? Iya. Masih tetap antri ya? Ibu mau perlu apa nih? Pertalite? Iya. Perlu berapa liter, Ibu? Biasanya 4 liter. 4 liter ya. Tidak ada salahnya Pemkab Merauke mempertimbangkan pengaturan pembelian Pertalite dengan sistem jatah pada setiap kendaraan sebagaimana yang diberlakukan pada BBM jenis solar. Bila tidak, antrean seperti ini akan terus terjadi dan tidak ekonomis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi meminta orang tua di Merauke, Papua Selatan agar mengawasi dan mendidik anak-anak dalam memanfaatkan media sosial yang saat ini menjadi sumber informasi. Belakangan di media sosial beredar banyak informasi dan berita hoaks dan kebenarannya masih diragukan. Kasus kerusuhan di Wamena, Papua Barat yang disebabkan isu penculikan adalah salah satu contoh media sosial menjadi salah penyebar informasi yang meresahkan. Bukan juga cuman daripada pengawasan dari guru-guru di sekolah ataupun memberikan pelajaran, tapi orang tua di rumah kaitan dengan bergaul, berkomunikasi, dan belajar itu perlu diperhatikan. Apalagi penggunaan HP, ya, karena handphone ini sangat berpengaruh terhadap psikologi daripada anak-anak. Apalagi kalau dia menggunakan handphone membuka situs-situs yang tidak betul. Ini yang jadi masalah dan merubah daripada psikologi anak-anak. Kaitan dengan perkembangan pendidikan anak-anak. Media sosial kerap dijadikan alat yang efektif untuk memprovokasi pihak tertentu. Dan tidak jarang banyak warga yang percaya lalu melampiaskan kemarahan mereka kepada aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke, Papua Selatan diminta tetap tenang dan tidak terpancing akibat tewasnya seorang warga sipil di Kampung Wogekel, Distrik Ilwayap, Merauke beberapa waktu lalu. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menghimbau warga menyerahkan kasus ini kepada aparat berwenang. Menurut Gubernur, TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke telah memproses 2 tentara yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Penyebab terjadinya kriminalitas di banyak wilayah, banyak tempat di Papua Selatan yang sama-sama kita ketahui memang keras. Bahwa kita perlu mengambil langkah-langkah dalam 3 tahap, atau yang pertama itu untuk jangka pendek adalah langkah-langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Lantamal dan pihak TNI Angkatan Laut. Kemudian untuk jangka menengah kita perlu mendorong lahirnya regulasi yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap perkara minuman keras di Provinsi Papua Selatan. Saat ini polisi militer tengah melakukan olah TKP dan TNI berjanji kasus ini tidak akan ditutup-tutupi dan akan diungkap agar seluruh masyarakat tahu. Sekarang sudah ada 2 personil yang di pos, ada di sel tahanan Lantamal 11 yang sudah dilihat oleh pihak keluarga. Terus ini berhubungan dengan pertanyaan Mbak Yuni olah TKP. Sekarang Mayor Wijaya, yaitu kasih didik dari Polisi Militer Angkatan Laut, sudah berada di pos wilayah bersama dengan dan tim intel Mayor Undang. Sekarang sudah berada di lokasi. Agak terlambat 2 hari karena untuk pesawat sudah tidak ada, untuk speed juga kemarin yang rencana mau rusak, akhirnya baru Senin pagi muncul dan sekarang sudah olah TKP. Albertus Kaiser, seorang ABK penangkap ikan, meninggal dunia di kamar di kapalnya setelah ia bersama adiknya, Daniel Kazier, diamankan 2 tentara karena mabuk dan berteriak ketika melintas pos Lantamal 11 Ilwayap. Mereka sempat terlibat perkelahian hingga babak belur dan akhirnya diamankan di pos.
Tidak berapa lama kemudian kakak beradik ini dilepas, namun pada esok harinya Albertus meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab kematian Albertus, apakah akibat perkelahian atau penyakit yang diderita korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagian warga Merauke saat ini tengah dihantui wabah flu burung yang ditularkan unggas melalui hewan perantara. Informasi wabah flu burung ini ramai beredar di media sosial dan sebagian warga mulai khawatir. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga tidak perlu khawatir berlebihan karena di Merauke sejauh ini belum ada kasus warga yang tertular flu burung. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita mengatakan informasi yang beredar sebaiknya dicek kembali kebenarannya sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar sebelum memasak, unggas terlebih dahulu dicuci bersih lalu dimasak dengan benar. Dan bila memang tertular gejala flu sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter. Flu burung disebabkan virus yang menular dari hewan unggas dan sejauh ini belum terbukti virus tersebut bisa menular antar sesama manusia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Balikan dia kembali jadi apa nih? Lahan ini, mari kasih Pak Wagisa pegang itu. Untuk melestarikan kawasan cagar alam di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, TNI dan Polri dibantu warga setempat menanam bakau untuk mencegah abrasi, serta memelihara ekosistem bagi biota laut di kawasan pesisir. Aksi tanam bibit bakau ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat setempat, serta sejumlah pihak terkait akan pentingnya kawasan hutan bakau tersebut bagi kelangsungan hidup manusia. Sejauh ini, kawasan konservasi Teluk Bintuni masih terjaga dengan baik, namun meningkatnya populasi manusia bisa mengancam kelestarian hutan bakau ini. Sehingga membangun kesadaran masyarakat, termasuk menanam pohon bakau ini harus sering dilakukan. Jadi setelah kita lakukan pengecekan dari BBKSDA Papua Barat kemarin bersama personel TNI dan Polri, ternyata wilayah ini itu masuk ke dalam cagar alam. Kemudian wilayah ini sudah diakomodir dengan oleh Balai BKSDA, sudah diakomodir menjadi blok khusus. Jadi di blok khusus itu nanti akan bisa kita lakukan kegiatan di situ. Kemudian masyarakat yang sudah terlanjur tinggal di sini, nanti akan kita minta komitmennya untuk juga membantu menjaga kawasan dan memulihkan lagi kawasan wilayah-wilayah di sekitar sini yang sudah masuk blok khusus. Dari sini untuk membantu menjaga, kemudian untuk juga mencegah adanya lagi bukaan-bukaan yang baru. Kemudian adanya bukaan yang akan memperluas lagi wilayah cagar alam ini yang dirambah oleh masyarakat. Cagar alam Teluk Bintuni di distrik Wamesa, Papua Barat merupakan daerah konservasi khas dengan ekosistem bakau yang masih utuh dan unik. Luasnya mencapai sekitar 128.000 hektar dengan kekayaan flora dan fauna yang langka dan alami. Di hutan mangrove ini juga hidup kakatua jambul kuning, elang bondol dan dara laut yang merupakan endemik Papua. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Bank Indonesia gencar melakukan sosialisasi pembayaran digital lewat Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS agar masyarakat dan pelaku usaha dipermudah dalam bertransaksi karena cepat, murah, mudah, dan aman. Bank Indonesia pada tahun 2022 mencatat terjadi penambahan sebanyak 85.000 pengguna baru KRIS di wilayah Jayapura. Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan lebih mendorong lagi penambahan pengguna KRIS agar mencapai target sebanyak 105.000 pengguna baru. BI optimis target tersebut akan tercapai jika dilakukan dengan berbagai kegiatan serta sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Dari data yang ada, untuk pengguna KRIS sebanyak kurang lebih 100.000 orang. Jadi tahun 2021 itu pengguna KRIS sekitar 15.000 orang, kemudian tahun 2022 meningkat
85.000 orang, jadi 2021 dan 2022 akumulasinya 100.000 orang. Nah, untuk tahun 2023 ini kami menargetkan pengguna KRIS sekitar 105.000 orang untuk pengguna baru. Dengan jumlah volume transaksi kita memperkirakan akan meningkat sekitar 700.000 volume transaksi. Tommy menambahkan, KRIS adalah salah satu metode pembayaran nirsentuh yang memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Selain itu, tidak hanya masyarakat dan pelaku usaha, KRIS juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pendataan UMKM, serta berbagai transaksi penting seperti formulasi kebijakan, serta pembayaran retribusi dan pajak yang murah dan efisien. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.